Kembali lagi di podcast Pemimpin Perubahan BP SDMD Provinsi Jawa Tengah. Kita sudah berbincang dengan beberapa eselon 2 yang sudah menuntaskan upaya menaikkan ilmunya. Dan saat ini saya akan berbincang dengan Pak Budi Murtono, Sarjana Ekonomi dari UNS plus MSI. Saya sebutkan itu karena kita satu alma mater, Pak ya? Iya, cocok. Benar. Bapak senior saya. Sekarang menjadi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta. Ya. Berarti mendampingi Mas Wali ya? Ya. Itu yang nama beken sekali, Pak ya? Betul. Proyek perubahan Bapak adalah, saya panggil Bapak ya? Walaupun di jalan mungkin kita ngomongnya Mas atau tanpa nama gitu. Tapi itu keterlaluan kalau di sini. Strategi pendayagunaan aset daerah dalam mendukung penerimaan pendapatan aset daerah melalui lelang pemanfaatan aset di Kota Surakarta. Ini menarik, Pak. Dari hitungan Bapak, seberapa kaya sih Kota Surakarta? Punya Manahan, Ya. punya Sriwedari. Kira-kira yang nanti bisa dilelang untuk dimanfaatkan asetnya mana aja, Pak? Jadi begini, kami mengambil tema itu kan melihat kenyataannya Solo itu sebenarnya punya aset sampai totalnya sampai 1 jutaan aset, baik kecil-kecil sampai yang besar-besar. Tapi selama ini kan itu banyak yang masih tidak termanfaatkan, idle. Nah, kemarin ya kita lihat perkembangan evaluasi dari wali kota. Beliau mengatakan itu aset-aset itu tolong dioptimalkan, jangan hanya jadi aset yang nganggur. Nah, itu 1 juta item, Pak ya? Iya, ada 1 juta item dengan nilai kurang lebih 12 triliun. Nah, ini kan sebuah nilai yang cukup besar. Ada 1 juta item aset di Pemkot Surakarta. Nilainya mencapai 12 triliun. 12 triliun kurang lebih. Ya. Berdasarkan perkiraan terkini atau berdasarkan catatan administratif itu, Pak? Itu berdasarkan neraca Pemerintah Kota Surakarta tahun 2020. 2020 ya? Ya. Berarti ada updating terhadap misalnya harga tanah di Serengan. Itu tidak berdasarkan based on NJOP, tapi pada harga terkini gitu ya? Jadi kalau aset kayak tanah atau bangunan itu aturannya itu adalah nilainya tidak boleh berubah. Jadi harus sesuai dengan nilai apresial di awal. Oke. Ya, jadi kalau nilai aset itu akan tetap kecuali ada penambahan aset baru. Atau regulasinya seperti itu. Oh gitu ya? Iya. Jadi tidak mungkin sewaktu dulu belinya 1 juta rupiah tanah itu, ya. Valuasi harga pada saat ini sudah 12 miliar, tetap catatnya 1 juta? 1 juta. Berarti kalau itu sekian triliun itu bisa sebenarnya ya pada nilai real bisa ratusan triliun ya? Bisa Iya, jadi ya? Bisa jadi. Harga tanah di Solo kan gila-gilaan ya, Pak ya? Betul. Dan ini realita. Iya. Walaupun ada hukum positifis untuk pengadaan tanah itu bukan alat investasi, ini sistem yang dipakai oleh Pemkot Solo. Pemerintah kota. Iya. Berarti Bapak boleh dibilang adalah pejabat terkaya di Pemkot ya? Pengelola, bukan pemilik. Ya. Asetnya, terkaya asetnya. Sistem lelang kadang-kadang bisa menjadikan sumber pendapatan yang tinggi sekali, irasional, atau gagal. Resiko ini apa diperhitungkan dalam proyek perubahan Bapak? Sudah kita perhitungkan. Berkali-kali kita gagal lelang kan terjadi, Pak ya? Ya. Kira-kira seperti apa? Jadi kalau yang selama ini Kota Surakarta jalankan kan, kalau yang orang umum kan taunya kan lelang barang. Ya, kalau ini kita lelang sewa. Ini kita ada hal yang baru, lelang sewa. Dan kemarin di proyek perubahan ini saya mengajak kerjasama berkolaborasinya dengan KPNKL, yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Itu milik Kementerian Keuangan. Itu dia memang ahlinya lelang. Dan itu mereka baru untuk wilayah Solo Raya, KPNKL itu mengatakan ya baru kali ini, Pak, kami ada permintaan lelang seperti ini dari pemerintah daerah. Ya memang ada risiko, mereka bilang ini ada risiko, Pak, karena yang selama ini kami lelang halal seperti ini peminatnya itu banyak, dan tapi harganya itu istilahnya ngepres. Nah, saya bilang kemarin ke Kepala KPNKL Pak Adi Wibowo itu, ya kita harus coba, Pak, kita harus coba. Artinya selama ini kalau kita pemerintah kota menyewakan aset-aset Pemda, BMD Pemda itu melalui mekanisme manual,
langsung kita tunjuk saja kesepakatan dua pihak. Saya ingin coba dengan lelang, karena dengan lelang kita akan kemungkinan mendapatkan harga yang berkompetitif seperti itu. Nah, kemarin kita coba dan ya berhasil. Sudah Pak ya? Sudah terlaksana. Satu, saya untuk proyek perubahan ini saya ambil contoh 5 objek tanah untuk penempatan menara tower BTS. Dan itu laku kemarin. Dalam angka yang signifikan? Ya karena fair gitu ya, fair ya? Iya fair. Kita kan yang kita gunakan kan aplikasi lelangnya KPKNL yang itu memang online secara nasional, terbuka secara nasional. Tapi mungkin karena ini barang baru, kemarin yang nawar cuma satu dari anak perusahaannya Telkomsel itu. Dia nawar dengan nilai yang ya sesuai dengan pagu. Di atas. Saya limitnya 197 juta, dia nawar 225 juta. Dalam hitungan bisnis masuk untuk mereka. PAD Solo juga bertambah pada seperti ini. Ya, itu nilai positifnya kemarin inilah. Kemarin waktu kami seminarkan ini, Bapak Wali Kota kasih tantangan ke saya. Jangan cuma main yang kecil-kecil BTS. Setelah ini lelangkan yang besar-besar. Apa aja itu Pak? Ya. Apa aja kira-kira? Supaya siapa tahu yang nonton podcast ini kemudian berminat untuk membantu Bapak atau ingin kenalan dengan Pak Wali itu. Apa kira-kira Pak? Ya di Solo banyak, di Solo itu banyak. Jadi kita punya yang sedang mau kita garap ini kan, umpamanya kita punya Solo Technopark. Technopark itu di daerah Palur ya? Di daerah belakang UNS, ya, belakang kampus ya? kita, Kendingan. Palur ya, Kendingan ya, siap. Itu kan kita punya Solo Technopark, di mana di situ kita coba jual area-area itu sebagai pengembangan bisnis milenial. Jadi konteksnya tenan? Iya. Atau pengelola Solo Technopark sendiri, beda ya? Tenan yang coba kita ini kemarin sudah ada dengan, ya maaf saya nyebutkan ya, dengan dan Shopee ada, kemudian ini juga nanti dengan beberapa pihak swasta nanti akan masuk juga. Itu satu. Kemudian Bapak Wali Kota kemarin bilang itu lapangan-lapangannya di Solo itu kan bagus-bagus. Kota Barat. Manahan. Mana punya kementerian atau punya Solo itu Pak? Sebenarnya masih punya kementerian. Siap. Itu mau diserahkan. Mau diserahkan Pak ya? Iya. Hebat sekali Pak Wali. Itu beliau bilang daripada Pemkot nanti terbebani dengan biaya operasionalnya, maintenance-nya, coba itu dikerjasama dengan investor. Investasi. Ya melalui mekanisme ini yang sedang saya buat ini. Dan ini menarik Pak ya, kadang-kadang saat sudah aturan seperti itu tapi lelang tidak elektronik, yang datang cuma penawar-penawar saja ya. Ini terjadi juga di mana-mana lah, saya sebutkan daripada kemudian menjadi amarah. Tetapi ini potensi-potensi yang akan dikelola oleh Pemkot Solo melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Betul. Ada otoritas yang diberikan seperti itu. Dulu ada teori yang menyebutkan di pemerintahan itu dianalogikan rumah dengan banyak jendela yang kecil dan sempit. Ya. Mas Wali, Pak Kepala Badan memulai suatu hal yang baru. Rumah ini mungkin ada jendelanya, tapi ada terbuka satu pintu besar yang kemudian menjadikan semuanya akan terlihat, terdata, transparan, reliabel, syukur-syukur banyak itu Pak. Ya. Kalau begitu ya? Konsepnya ke arah situ nanti. Arahnya ke arah situ? Iya. Jadi beliau kan menginginkan bahwa kita ini pemerintahan sekarang ini kan nggak bisa kita main tutup-tutupan lagi, harus terbuka kan, terbuka ya, termasuk juga pemantauan aset ini ya kita terbuka aja, terbuka dalam arti masyarakat yang mau berpartisipasi dalam pengelolaan aset kita ya silahkan berpartisipasi, tapi kita pakai mekanisme yang fair, terbuka, enggak istilahnya nunjuk-nunjuk gitu, enggak. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi contoh satu dalam proses pembuatan proyek perubahan ini, ada satu bidang tanah yang kemudian dicoba dilelangkan secara elektronik, ada satu orang peminat dengan nilai yang tertentu. Konteksnya hanya tanahnya saja yang dimanfaatkan atau ada skema menjadi build operating transfer gitu. Misalnya gini, sebidang tanah, lalu pemenang lelang kan dia bangun tower. Ya. Tower ini menjadi milik dia selamanya. Kalau kontrak sudah selesai akan dibongkar, atau towernya menjadi milik Pemkot seperti itu. Ada berapa skema ini? Jadi di dalam regulasi tentang pengelolaan barang milik daerah itu ada 5 skema pemanfaatan aset. Jadi ada yang pertama yang paling mudah ini adalah sewa. Tanah rok. Ya, jadi kalau sewa itu
orang hanya menyewa, selesai barang menjadi milik mereka lagi. Itu sewa. Ada yang nanti namanya pinjam pakai, kalau itu istilahnya antar pemerintah biasanya. Ya, terus nanti ada yang namanya apa itu BGS, bangun guna serah. Ya, itu tadi BOT itu ya. Ya. Cuma saya bahasa Inggris ya. Itu hampir bahasanya aja yang beda. Ya, siap. Ada BGS, ada BSG, bangun guna serah atau bangun serah guna. Yaitu yang tadi dimaksud adalah ketika selesai ada apa? Kemanfaatan. Ya, pengalihan operatornya yang dulu dibangun oleh investor itu diserahkan ke Pemda, itu pakai mekanisme yang tadi BGS atau BSG. Terus nanti ada satu lagi yang istilahnya pakai KSPI, kerjasama infrastruktur. Jadi kalau KSPI itu nanti lebih untuk skala-skala pembangunan infrastruktur yang skala besar, di mana Pemda tidak punya uang, kita lelang ke investor. Jadi kalau KSPI ini contohnya itu jalan tol. Nah, jalan tol itu kan KSPI itu biasanya modelnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang saya angkat ke proper saya ini, itu sewa. Jadi sewa itu nanti tidak tapi ada. memungkinkan untuk tempat yang lainnya. Yang tadi mungkin nanti yang akan ke depan umpamanya tadi saya katakan Solo Technopark, itu kita akan mungkin tawarkan dengan modal BGS. Jadi ketika nanti kita punya area, terus nanti investor akan masuk membangunkan sesuatu di sana, ketika selesai bangunan akan diserahkan kita, operatornya dialihkan ke kita. Tapi untuk nanti masa periode mungkin bisa 10 tahun, 20 tahun. Dan itu tertulis ya? Iya. Itu mulai tanggal ini? Iya. Di Gopora? Ada kontraknya nanti. Secara fisik ya? Iya. Tidak melulu online. Contohnya kalau KSPI tadi ya, Solo punya kepemilikan di jalan tol berarti ya? Kalau tidak ada, kalau ya? Solo tidak ada ini. Jadi Pemprov Jateng kelihatannya? Iya, iya. Sudah pembebasan lahan segala macam. Jadi Solo nggak punya ya? Nggak punya. Kalau KSPI, Solo belum ada KSPI. Kita baru adanya kemarin itu tahun kapan itu kita mengadakan yang namanya PKS itu perjanjian kerjasama atau? PKS itu adalah kita punya tanah, kita lelangkan dengan pihak ketiga, nanti dia kelola itu selama kurun waktu tertentu. Sudah ada itu ya? Sudah ada itu satu. Yang di dekat kampus kita lagi, depannya rumah sakit RSC RSC itu loh. Oke. Nah, Mas, saya kemarin ke Solo. Ternyata parkir menjadi masalah. Hampir semua orang punya mobil dan orang dari luar kota kalau datang ke Solo pakai mobil sendiri. Yeah. Satu masalahnya adalah lahan parkir. Ada seorang pengusaha Solo memberanikan diri membeli sebuah lahan dan dijadikan lahan parkir. Analogi yang dia pakai, Mas, parkir ini ternyata hampir setara dengan memiliki jalan tol. Karena progresif kan? Yeah. 1 jam pertama berapa, jam berikutnya segala macam. Betul. Jika ini kemudian menjadi sumber pendapatan, apakah Pak Wali kira-kira akan menyetujui konsep-konsep seperti ini? Jangan-jangan nanti Bapak sudah bergerak menawarkan segala macam, tapi ternyata tidak sesuai dengan semangat pelayanan publiknya gitu. Apakah kan tidak semua, dalam konteks pelayanan publik tidak semua hal harus didagangkan gitu kan? Ya. Kira-kira seperti apa, Mas? Jadi kalau parkir itu kan ada dua pola ya. Jadi parkir di tepi jalan umum, artinya itu miliknya pemerintah pusat. Loh, Sampai berarti punya Pemprov? Punya Pemkot. Punya Pemkot tuh, Pak? Iya. Jadi bukannya punya pemerintah pusat? Bukan. Jalannya loh ya? Iya, jalannya itu milik Pemkot. Oh, Pemkot? Iya. Alhamdulillah. Itu milik Pemkot. Artinya kalau di situ ada parkir, itu berarti dia memakai retribusinya? Retribusi. Yang dikenakan adalah retribusi karena dia memakai fasilitas umum. Tapi juga ada parkir yang menggunakan lahan milik perorangan. Nah, itu nanti kita kenakan namanya pajak. Oh, ada ya? Ada. Pajak daerah? Pajak daerah. Jadi itu nanti namanya pajak parkir. Kalau tadi menggunakan badan jalan itu namanya retribusi parkir. Pemkot Solo mulai tahun ini sedang kita lagi membangun juga yang tadi di Ngarsopuro? Mas sebut tadi, bukan di Pasar Gede. Pasar Gede. Kita lagi membangun satu bangunan parkir. Sudah ya? Sudah. Ini sedang kita bangun tahun ini. Yang itu nanti ya konsepnya seperti tadi. Jadi nanti mobil-mobil yang mau parkir di badan-badan jalan sekitar Pasar Gede itu yang selama ini membuat kemacetan akan kita arahkan masuk ke bangunan parkir itu. Dan di situ nanti kita akan tetap pungut biaya parkir. Sesuai dengan
yang lainnya atau menjadi suatu hal yang seperti di mall? Nah, itu masih kita ya, tapi itu menjadi milik Pemkot, dibangun oleh Pemkot juga. Iya, itu. Nah ini kan termasuk upaya-upaya kita memanfaatkan lahan-lahan milik kita yang kita optimalkan seperti itu. Jadi memang gimana ya? Kalau saya lihat semangatnya di pusat saja, BUMN, kementerian-kementerian itu kan memanfaatkan secara penuh aset-asetnya. Betul. Ya, mungkin kita suka lihat. Contoh aja sini. Perkebunan, dia buka rumah makan Banaran. Ya. Nah, itu kan katanya jualan kopi sama jualan makanan minumannya lebih banyakan itu gitu. Ya. Ada BUMN punya kantor nggak kepake dibikin hotel. Nah, seperti itu. Nah, kita kelihatannya mau mengarah seperti itu juga. Nggak repot, Mas. 1 juta item yang bisa disewakan, bisa dilelangkan segala macam. Kalau di Pak Kementerian bilang anak perusahaannya aja yang diurus gitu ya. Bapak kan nggak mungkin bikin anak perusahaan. Nah. Masih mungkin dengan sistem ini. Pak, itu tantangannya di situ. Ya? Iya, tantangannya di situ. Di mana ini ya? Iya. Di mana ini? Itu karena gini, kota Solo itu kan sekarang semakin menarik ya. Artinya semakin banyak orang ingin masuk dan berinvestasi di situ. Nah, pemerintah Kota Solo punya aset-aset di situ juga. Nah, itu bagaimana kita nanti harus bersaing dengan swasta untuk kita menjual aset-aset kita itu biar laku. Menyewakan atau nanti bentuk kerjasama yang dijual nggak boleh toh, Pak? Nggak dijual. Jangan dijual ya. Nah, disewakan melalui sistem lelang elektronik. Nanti kita bisa pilih pola-pola yang mana tadi itu. Karena itu opsi yang masih terbuka. Ya. Secara bisnis ekonomi fair-fairan maupun secara politis. Ya. Karena saya harus berdeham ini. Karena yang terakhir itu kadang-kadang Westpol saya dididik gitu. Saya nggak ikutin kali itu. Gak apa-apa, itu urusan moderator. Terakhir, saat ini sudah selesai dan mendapatkan pengakuan. Ada target nggak, Mas, dari Mas Wali? Ya itu tadi saya sampaikan waktu target kualitatif loh ya, kuantitatif. Iya, artinya ketika kami kemarin seminar itu beliau melihat bahwa dalam waktu jangka pendek ini saya sudah bisa menyewakan tanah sampai harga segitu. Beliau mengatakan ya jual juga yang aset-aset lainnya yang lebih besar, karena kalau itu lebih besar berarti nanti sumbangan ke PAD juga meningkat gitu. Estimasi apakah jika ini semuanya lancar PAD Kota Solo setara dengan DAU-nya sehingga tukinya naik juga? Berani, Mas? Berani nggak? Berapa persen dari DAU kira-kira kontribusi dengan sistem ini? Wah, kalau itu kita masih ini ya, stepping ya, belum bisa matur ya. Belum bisa matur secara coba kemarin umpamanya kami lihat di daerah lain itu untuk pemanfaatan aset saja dia bisa mencapai sekitar 10 miliar per tahun. Nah, ini padahal saat ini PAD Solo yang dari sumber itu hanya sekitar 1,8 miliar. Nah, ini mungkin tantangannya itu, apakah kita punya harapan bahwa kita akan mencontoh yang daerah tadi yang bisa 10 miliar per tahun pada itu tahun pertama. Ya, kita akan coba kejar ke sana. 1000%. Mas, insya Allah. Derek Bingah sudah menciptakan proyek perubahan yang bermakna dan bisa dihitung. Keterbukaan sebagai anak-anak kuliah lulusan zaman reformasi, Pak ya. Mudah-mudahan ini istiqomah. Amin. Diridhoi dan memberikan manfaat. Amin, amin, amin. Betapa terkejutnya saya saat tahu bahwa Stadion Manahan akan diserahkan dari Kementerian ke Pemkot. Ya. Dan saya kaget juga ternyata Jalan Sriwa dari Slamet Riyadi itu ternyata milik Pemkot. Ya? Bukan milik Kementerian Perhubungan. Bukan. Siap. Kepastian ini membuat saya akan lebih rela lagi bayar parkir di sana. Siap. Sukses semuanya, Pak ya. Maturnuwun. Itulah perbincangan saya dengan Bapak Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta, Pak Budi Murtono, Sarjana Ekonomi MSI. Kebetulan beliau adalah kakak kelas saya di UNS dulu, dari studi pembangunan. Saya manajemen. Jadi beliau bisa menjelaskan secara detail visi konsep yang beliau tuangkan dalam proyek perubahan ini, dan kita-kita yang akan datang ke Solo tentunya akan semakin rela lagi untuk memberikan kontribusi kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sehingga Solo, salah satu Spirit of Java, semakin makmur dan menyenangkan kita semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi.